Dari Arafah menuju ke Musdalifah, kurang lebih sampai di Musdalifah itu kalau jalan kaki sekitar mungkin ya sekitar 3 jam. 3 jam, kemudian itu kalau nggak tersesat, kalau tersesat lagi lawa lagi. Setelah sampai Musdalifah, kemudian tidur di sini sampai subuh ya, sampai subuh. Habis subuh nyari batu kerikil dah di bawah kanan kiri kita itu bawahnya di tanah itu kan banyak batu kerikil, itu memang disediakan untuk jamaah haji ya. Jadi kalau orang melaksanakan haji habis subuh tanggal 10 itu nyari batu kerikilnya di sini, kemudian bergerak menuju ke Mina ya. Biasanya dari sini ke Mina nggak terlalu jauh, sekitar hanya 3 kilo saja. Nanti nyampe di Mina melempar jumroh. Sekarang kita menuju ke Mina ya, menuju ke Mina. Itu dari Mina itu tempatnya tenda ya, dan tempatnya pelemparan jumroh, akobah, ula dan musto ya. Tenda itu buat nginep ketika malam tanggal 11, 12, 13. Kalau melempar jumroh itu melemparnya juga 11, 12, 13 pada saat siang hari setelah zuhur. Jadi pekerjaan haji itu sangat berat sekali. Capeknya kita umroh ini belum seberapa dibanding haji. Kalau haji mungkin capeknya bisa jadi 10 kali lipat ya. Jadi makanya kita berdoa mudah-mudahan kita diqadar oleh Allah, diberikan oleh Allah bisa melaksanakan haji dalam keadaan sehat. Karena kalau kita kurang mampu secara fisik itu berat sekali ya. Mohon maaf saya sendiri yang masih muda itu haji itu berat sekali ya. Jadi kita berdoa agar kita bisa melaksanakan haji dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita sudah mulai masuk wilayah Mina ya. Sebelah kanan kita tenda-tenda ya. Tenda-tenda ini tenda-tenda Mina yang buat nginep jamaah haji ya. Jamaah haji yang tadi saya sampaikan nginep saat di Mina itu begini. Jadi tenda Mina itu sifatnya permanen, artinya nggak dibongkar pasang. Tapi kalau tenda di Arafah itu bongkar pasang. Jadi kalau ini haji dipasang, kalau ini umroh kayak gini nggak dipasang ya, dilepas. Nah ini kita hampir masuk wilayah Mina, tadi masih Mina Jadid kurang lebihnya biasanya. Jadi juga stasiun kereta api di atas kita, stasiun train yang menghubungkan Arafah, Musdalifah, Mina. Ini kalau jalur yang kita lewati ini, kalau hajian buat jalan kaki ya, mobil nggak ada sama sekali, penuh semua, penuh orang. Kita mau mundur susah, mau maju juga susah ya. Semua di sini itu jalurnya penuh ketika tanggal 10 pagi sampai sore ya. Sebelah kiri bapak-bapak ibu-ibu, sebelah kiri di gunung itu di belakang kiri ya, itu ada tugu yang atasnya ada lubangnya itu kelihatan ya. Nah kiri itu adalah tempat menyembelih Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Nah di situ di belakang rumah sakit Mina. Nah itu nanti saya ceritakan bagaimana perjuangan Ibrahim dan Ismail pertama kali pindah di kota Mekah.
Bapak Ibu, ini daerah Mina ya. Tadi tempat Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail itu digerakkan rumah sakit Mina itu. Sekarang sudah kelihatan di gunung itu. Jadi ceritanya nanti saya ceritain setelah sampai melewati daerah pelemparan jumroh. Kota Mekah ini dulunya adalah kota yang nggak berpenduduk, nggak ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu. Rata-rata aslinya bukan dari Mekah, hampir semuanya bukan dari Mekah. Orang yang ke Mekah itu hanya berkunjung seperti Nabi Ibrahim, itu bukan dari Mekah Medina, asalnya itu dari suku Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang sekitar daerah Irak. Nanti saya ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pindah di kota Mekah, kemudian bagaimana dia melaksanakan ibadah haji atau kemudian menyembelih anaknya bagaimana, insya Allah nanti kami ceritakan. Nah, ini daerah Mina, bapak-bapak ibu-ibu. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat maghrib di Mina, ya, saat maghrib di Mina itu lokasinya di masjid depan itu, yang ada menara dua itu, warna kuning di depan lurus itu. Rasulullah saat mabuk di Mina di masjid itu, Masjid Taif. Nanti bisa dilihat ketika kita berada di atas jembatan ini, sebelah kanan kita nanti tenda, sebelah kiri kita berarti tempat pelemparan jumroh. Nah, ini tenda-tendanya seperti ini. Sebelah kiri juga ada, sebelah kanan juga ada. Nah, ini lautan manusia ketika hajian, ya. Penuh dengan orang di sini, ya. Jadi kendaraan pun macet. Ini waktunya umroh saja kadang agak macet, ya. Kalau hajian itu macetnya berkilo-kilo. Nah, di depan kita sebelah kiri yang bangunannya seperti parkiran, di atasnya ada warna putih itu, ada helipadnya juga. Itu adalah tempat pelemparan jumroh Aqabah, Ula dan Musto. Masjid sebelah kiri kita ini ada masjid itu, ya. Itu tempat di mana Nabi Muhammad melaksanakan maghrib. Tendanya berada di sebelah kanan bapak-bapak ibu-ibu, ya. Tenda yang VIP itu tandanya yang paling dekat dengan area pelemparan jumroh. Jadi kalau malam mau istirahat dekat, mau lempar juga dekat. Tapi Indonesia yang reguler itu di baliknya gunung yang ada di depan kita ini. Jadi terowongan Mina, ya, sebelah kanan kita itu terowongan Mina, sebelah kanan ada terowongan. Nah, itu terowongan Mina yang sering dilalui jamaah-jamaah Indonesia reguler saat melempar jumroh. Karena apa? Karena tendanya jamaah reguler Indonesia itu di balik terowongan itu. Nah, nanti kita lihat, ya. Jadi setiap malam itu tidur di tenda itu, setiap siang jalan kaki ke tempat pelontaran ini. Nah, itu. Nah, terowongannya kurang lebih seperti yang kita lewati nanti setelah ini. Jadi saat tahun 90 berapa itu terjadi orang yang banyak meninggal, ya, ada yang 94 ya. Nah, ini banyak yang meninggal di terowongan ini, banyak kan jalan kaki, ya, bisa kita bayangkan jalan kaki keadaannya di terowongan ini, kemudian lampunya blowernya mati. Nah, jadi orang itu kalau longgar mati masih mending. Ini orang itu dompet-dompetan, mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa, mau manjat mana nggak ada tempat lari lagi. Kemudian kedempet-dempet, ada yang jatuh, akhirnya saling dorong, menginjak, terus injak terus akhirnya meninggal. Dan banyak korbannya waktu itu jamaah Indonesia, karena memang jalur terowongan Mina itu jalur yang waktu itu sering dilewati oleh jamaah-jamaah Indonesia, karena tendanya berada di sebelah kanan bapak-bapak ibu-ibu ini, ya. Tendanya itu berada di kaki gunung sana.
kaki gunung sana. Nah kalau ngelempar lewat terowongan yang tadi itu, terowongan lewat sana itu, terowongan itu yang 3 itu, nah, belakang sana terus melempar. Ya kira-kira jaraknya sekitar 4-5 kilo lah, jalan kaki setiap hari dari terowongan itu, dari tenda ke tempat pelemparan jumroh, baik Aqabah, Ula dan Wusta, itu 3 hari ya. Jadi orang yang haji benar-benar capek, makanya pahalanya pun sangat besar. Rasulullah pernah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang bisa melaksanakan haji mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali surga ya. Pahala-pahala yang lain atau amalan-amalan yang lain yang kita kerjakan itu biasanya disebutkan nilai pahalanya, seperti membaca Al-Quran, maka akan diberikan 10 kebaikan kalau di Indonesia. Kemudian ketika kita umroh diampuni dosa-dosanya ya, itu disebutkan pahalanya. Tapi kalau haji, orang yang melaksanakan haji mabrur ini tidak disebutkan pahalanya. Laisa lahu jaza illal jannah. Enggak ada pahala lagi kecuali surga baginya. Itu menunjukkan betapa besarnya pahala bagi orang yang mengerjakan ibadah haji. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu bisa segera melaksanakan ibadah haji. Amin. Ya, Bapak Ibu, di sebelah kiri kita itu ada bangunan ya, bulat-bulat itu penampungan air ya untuk keperluan jemaah haji yang ada di Arafah, Mina, Musdalifah. Ada 1, 2, 3, 4 sampai jemaah haji. Nah itu adalah tempat itu tulisannya National Water Company, tempat penampungan air untuk kebutuhan jemaah haji saat berada di Arafah, Mina dan Musdalifah. Nah, disuplai dari sini airnya. Bisa kita bayangkan bahwa Bapak Ibu persiapan Saudi Arabia menerima tamu-tamu Allah, yaitu orang-orang jamaah haji luar biasa. Bapak-bapak Ibu, ramainya haji itu berlipat-lipat dibanding umroh. Kalau umroh kan hotelnya situ-situ aja. Kalau haji bisa sampai 5 kilo, 6 kilo, 15 kilo dari Masjidil Haram. Nah, karena apa? Karena yang dekat-dekat kan pertama mahal, kedua nggak menampung ya, nggak menampung karena banyaknya orang. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, setelah ini kita ke Ji'rona ya. Saya ceritain tentang bagaimana dulu kota Mekah itu ada penduduknya. Dulu kota Mekah ini, bapak-bapak ibu-ibu, tidak ada penduduknya sama sekali. Manusia ini ya, yang pertama kali membangun Ka'bah, ada yang tahu siapa? Manusia yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam ya. Pertama kali membangun adalah Nabi Adam dengan anaknya yang bernama Sif ya, anaknya yang bernama Sif. Tetapi saat Nabi Nuh ya, saat zaman Nabi